kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini bertepatan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, yakni materi tentang hadis amal soleh dan hadis tentang iman dan ibadah. Sudah siap semuanya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah siap menerima pelajaran pada hari ini. Dengan demikian, diharapkan setelah pembelajaran pada hari ini, anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Semoga dengan doa tadi kita diberi kelancaran dalam menerima ilmu. Baik, sebelum masuk pada inti pembelajaran, perkenalkan kami dari kelompok I yang akan menemani pembelajaran pada hari ini. Saya Ana Nur Aida NIM 1914005 dan juga teman saya Miftahul Anwar NIM 1914003 dan juga ada Sylvia Nadasari NIM 1914005. Ada sedikit pembukaan mengenai materi amal soleh. Nah, tahukah kalian ada 3 amal yang tidak terputus ketika orang itu meninggal dunia? Nah, kira-kira apa ya 3 amal itu? Ada yang tahu? Benar sekali. 3 amal itu yakni 1. Orang yang bersedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana sih kelanjutan dari materi hari ini? Yuk simak video kami. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang hadis amal soleh. Nah, bunyi hadisnya yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata abnu adama au qata'a amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dari hadis tersebut diketahui bahwa saat kita sudah meninggal dunia, maka semua amal kita yang kita lakukan di dunia akan terputus. Nah, kecuali 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama yaitu apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Baik, nah kemudian di sini ada mufrodat, nanti kalian tulis di buku tulis masing-masing ya. Nah, baik, lanjut kita akan mempelajari tentang isi kandungan hadis dari amal soleh. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa mengajarkan kepada kita tentang amal soleh yang sangat utama dan pahalanya tidak akan pernah terputus, dan menjelaskan bahwa jika manusia meninggal dunia maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kalian tahu nggak sih amal jariyah itu apa? Nah, amal jariyah itu berasal dari kata sodakotun
yang artinya sedekah atau pemberian, sedangkan jariah itu artinya mengalir. Nah, sedekah jariah berarti pemberiannya dapat atau yang pahalanya akan terus-menerus mengalir. Nah, dari beberapa contoh amal jariah tersebut, yang pertama yaitu membantu membangun madrasah, masjid, atau musola. Nah, kalau di kehidupan nyatanya seperti ini, kita punya Al-Quran 5 di rumah, nggak terpakai. Nah, daripada tidak terpakai, mending kita sedekahkan ke musola atau masjid agar bisa dimanfaatkan untuk mengaji atau tadarus. Nah, selama Al-Quran tersebut tetap digunakan, tetap dimanfaatkan, maka pahala yang kita dapat akan terus mengalir bahkan sampai kita meninggal. Nah, contoh yang kedua yaitu mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat. Nah, contoh di kehidupan sehari-harinya seperti ini. Nah, kita atau ibu punya tanah 10 meter dikali 20 meter. Nah, tanah tersebut ibu sumbangkan atau ibu wakafkan untuk dibangunkan sebuah musola. Nah, selama musola tersebut digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk mengaji, bertadarus, berjamaah, maka pahala yang kita dapatkan akan terus mengalir. Nah, kalau musola tersebut sudah diruntuhkan, sudah tidak dibuat lagi, maka amal jariah kita akan terputus. Jadi, agar tidak terputus, maka harus terus-menerus dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, seperti itu salah satu contoh amal jariah. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat, maka harus diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain adalah ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, contohnya seperti ini. Kamu, Raka, ya, kamu punya ilmu atau kamu mengaji. Nah, kamu mendapatkan ilmu yaitu bagaimana cara berwudu dengan baik. Nah, setelah kamu mendapatkan ilmu tersebut, nah, kamu menerapkannya ke kehidupan sehari-hari dan kemudian mengajarkannya kepada temanmu. Nah, kemudian temanmu ini juga menerapkan dengan baik di kehidupan sehari-harinya cara berwudu dengan baik dan benar. Maka dari itu, nah, ilmu tersebut bagaikan pahala. Nah, jadi selama ilmu itu tidak tidak disalahgunakan dan tetap digunakan untuk kebaikan, maka pahala tersebut akan terus-menerus mengalir sampai kita mati. Nah, tidak hanya ilmu tentang agama saja, ilmu sekolah juga seperti itu. Nah, kamu seperti contoh. Nah, kamu tahu bagaimana cara memanfaatkan lingkungan sekitar untuk digunakan secara atau dimanfaatkan dengan baik. Nah, kamu memberikan ilmu tersebut kepada temanmu dan temanmu menerapkannya, maka kamu mendapatkan amal jariah yang tidak pernah terputus, seperti itu. Nah, kemudian amal jariah yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sebagai wujud berbakti kepada orang tua, yakni dengan mendoakan kedua orang tua, baik di waktu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, doa anak soleh adalah salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya. Nah, siapa di sini yang saat sesudah sholat selalu mendoakan kedua orang tuanya?
Wah, pinter semua nggih, semua mendoakan kedua orang tuanya baik untuk kesehatan, kelancaran rezeki maupun yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu perbuatan amal soleh. Nah, karena kalian sudah menerapkannya, semoga akan terus-menerus dilakukan nggih. Selalu doakan kedua orang tua kalian yang sudah menyayangi kalian, memberi kasih sayang saat dari bayi, dari kecil sampai besar nanti, sudah menyekolahkan kalian agar menjadi pintar dan menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua masing-masing. Nah, selanjutnya adalah hadis tentang iman, yaitu yang berbunyi fa'akhbirni 'anil imani qala billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, apa sih itu iman? Nah, iman adalah segala sesuatu yang wajib diyakini di dalam hati. Nah, iman ini wajib ditanamkan dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Nah, dalam agama Islam sendiri ada 6 rukun iman yang harus ditanamkan dari diri setiap muslim. Nah, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan paling utama dalam Islam. Umat muslim haruslah terlebih dahulu mengenal bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu untuk mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat dalam keadaan berikut. Nah, yang pertama yaitu malaikat bukanlah laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi malaikat ini berbeda dengan manusia yang memiliki kelamin. Yang kedua yaitu tidak makan dan minum. Yang ketiga, malaikat tidak tidur. Yang keempat, malaikat tidak menikah dan tidak memiliki nafsu. Yang terakhir, malaikat adalah makhluk yang paling mulia. Nah, iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman di sini maknanya meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu atau kitab suci melalui malaikat Jibril kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hamba-hambanya. Nah, jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berjumlah 4 kitab. Keempat kitab tersebut adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan untuk Nabi Musa, dan Zabur diturunkan untuk Nabi Daud. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Artinya, setiap muslim meyakini bahwa para nabi dan rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya. Adapun perbedaan nabi dan rasul adalah seorang nabi belum tentu rasul, sementara rasul sudah pasti seorang nabi. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Suatu saat nanti seluruh alam semesta akan hancur dan tergantikan dengan kehidupan yang kekal atau akhirat. Meyakini hal tersebut merupakan iman terhadap hari kiamat. Nah, peristiwa hari kiamat akan membinasakan seluruh semesta beserta isinya. Nah, peristiwa tersebut terjadi dalam 2 fase, yakni kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Sebagai seorang mukmin, kita harus mengakui dan meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuannya, baik yang
bagi kita itu baik maupun kurang baik. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang iman. Baik, sekarang kita masuk pada materi hadis tentang ibadah. Nah, kira-kira bagaimana sih bunyi hadis tentang ibadah itu? Yuk kita bunyikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa fariqu bainahum fil madaji. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, dari hadis yang sudah kita bunyikan bersama-sama tadi, ada beberapa isi kandungannya. Kira-kira apa ya isi kandungan dari hadis tersebut? Dari hadis tersebut menjelaskan 3 hal penting di dalamnya. Yang pertama, setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas seluruh orang-orang yang ada di dalam rumah tangganya. Yang kedua, setiap orang tua wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Yang ketiga, wajib bagi orang tua untuk mengajarkan keluarganya dan anak-anaknya untuk sholat dan wudu. Nah, dari hadis tersebut kita bisa belajar bahwa kita harus senantiasa menjaga sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah tersampaikan semuanya. Ada apa saja tadi? Yang pertama, hadis tentang amal soleh. Yang kedua, hadis tentang iman. Dan yang ketiga, hadis tentang ibadah. Baik, apakah kalian sudah memahami semuanya? Alhamdulillah, semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Pergi memancing ke sungai Soa, bila dipancing di hari senja. Salam terima kasih dari saya untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.